ya. Dan Brunei sekarang tertawa tersenyum karena apa, minyaknya, gasnya semua dikelola sendiri, dimakan sendiri karena dia negara merdeka ya. Nah, yang paling kasihan itu mohon maaf adalah Sabah dan Sarawak ya, karena apa, minyak dan gasnya itu dikelola oleh Petronas dan Petronas hanya membagikan 5% royalti ya. Jadi kadang-kadang kalau warga Sarawak dan Sabah itu tanda tanya, ngapain kita gabung dengan Federasi Malaysia? Buat apa, rugi kita ya? Ya memang iya ya. Nah, kalau betul begitu adanya Kokori, lalu apa bedanya Kokori dengan apa yang saat ini sedang terjadi di Papua? Yang mana Papua sampai-sampai mau merdeka, keluar dari Indonesia. Papua ingin mengelola kekayaan alamnya sendiri karena dirasa pemerintah tidak adil dalam pemanfaatan sumber daya alam di sana. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi Kokori buat ulah intervensi, ikut campur soal masalah yang terjadi di Malaysia, yang mana katanya saat ini Sabah atau Sarawak ya, yang sedang bersitegang dengan Malaysia karena merasa diperlakukan tidak adil oleh negara, oleh kerajaan. Nah, di sini Kokori masuk dengan narasi edukasi, namun tujuannya adalah provokasi. Kokori, please, kalau Anda tidak mau negara kita tidak dicampuri oleh orang luar, ayolah Anda berhenti untuk intervensi tentang apa yang terjadi di negara orang. Kemarin Anda marah ketika PM Anwar Ibrahim berkomentar soal Gus Miftah. Anda bilang jangan ikut campur soal urusan di Indonesia. Tetapi tengok apa yang Anda lakukan, Kokori. Saya pun pening, saya bingung mau bicara apa soal Kokori ini. Dia melarang orang agar tidak mencampur urusan Indonesia, sementara dirinya sendiri melakukan hal itu. Aduh, Kokori. Oke, mari kita dengar bersama-sama apa kata Kokori dalam VT-nya. Malaysia berdepan kerugian jika biarkan Sarawak monopoli gas asli. Tuan-tuan, sekarang ni kita lihat teman-teman, semua konten ini saya buat untuk edukasi dan diskusi, bukan untuk provokasi. Dan ini konten ini saya tujukan buat warga negara Indonesia ya, supaya yang ingin tahu secara bagaimana negara tetangga kita berdiri ya. Jadi begini teman-teman ya. Ini yang lagi rame ini masalah Sarawak Sabah lawan Semenanjung Malaya ya. Mereka ini, Sabah dan Sarawak ini dulunya itu menandatangani perjanjian pendirian Federasi Malaysia dengan perjanjian Malaysia Agreement tahun 1963 ya. Perjanjian ini ditandatangani tanggal 31 Juli tahun 1963, 61 tahun yang lalu, dan berlaku efektif tanggal 16 September 1963 dan ditandatangani di Inggris, di London ya. Nah, penandatangannya siapa? Malaya, yaitu Semenanjung Malaysia, yang di dalamnya ada banyak negara bagian seperti Johor, Kedah, dan lain-lain. Lalu Sabah, Sarawak, Singapura, dan Inggris ya. Jadi total ada 5 entitas di sini. Nah, kalau ditanya-tanya apakah status Sarawak dan Sabah di sini dan Singapura di sini serta Malaya, mereka adalah partner yang setara. Ingat ya, entitas dan partner yang setara ya. Mereka ini sebenarnya sudah ditawarin oleh Inggris ya, mau merdeka atau mau join dalam federasi ya. Sebetulnya Sarawak dan Sabah itu tidak mau gabung ke dalam federasi ya. Mereka ingin mendirikan negara merdeka, tapi dibujuk rayu oleh Inggris supaya bergabung ke dalam federasi bersama Malaya dan Singapura, membentuk negara namanya Federasi Malaysia. Nah, kalau ditanya apakah Sarawak dan Sabah adalah sebuah provinsi atau negara bagian dari Federasi Malaysia, nah kalian lihat sendiri ya. Di sini status Sarawak, Sabah
Malaya yaitu Semenanjung, dan Singapura itu adalah partner yang setara. Jadi Sarawak dan Sabah pada hakikatnya bukan provinsi atau negara bagian dari Federasi Malaysia, ya. Tetapi dia adalah salah satu partner atau entitas yang setara dengan Semenanjung Malaysia di Malaya, ya, Malaysia Barat. Jadi kalau ditanya statusnya Sabah sama Sarawak itu gimana? Lebih tinggi daripada negara-negara bagian seperti di Malaya, seperti Johor, Kedah, Pahang, Perak, dan lain-lain, ya. Jadi Malaya itu, Semenanjung Malaysia bagian barat, itu membentuk Federasi Malaya tahun 57. Mereka sudah membentuk satu federasi, ya. Lalu mengajak Sabah sama Sarawak sama Singapura bergabung lagi membentuk namanya Federasi Malaysia, lebih besar lagi, ya. Kalau ditanya, nah ini kira-kira mirip apa ya? Mirip Uni Eropa, ya, Uni Eropa. Jadi kalau kira-kira analoginya, Malaysia ini sebenarnya adalah Federasi Malaysia ini sebetulnya adalah Uni Eropa dalam skala kecil, ya. Jadi ini adalah kumpulan dari berbagai negara yang seharusnya, atau calon negara, karena waktu itu masih dijajah Inggris, ya. Calon negara atau negara yang sama-sama punya kedudukan setara dan berdaulat, ya. Jadi Sabah sama Sarawak itu statusnya sama dengan Semenanjung Malaya, sama dengan Singapura, cuma Singapura berikutnya itu dikeluarkan, ya, karena ada perselisihan dengan Malaya, ya. Ada perselisihan politik lalu dikeluarkan dari Federasi Malaysia, ya. Untungnya itu Singapura dikeluarin, ya. Ya ada tantangannya, cuman sekarang Singapura bebas mengatur negaranya sendiri dan sekarang 5 kali lebih maju dan lebih kaya dari Malaysia, ya. Nah, Tertawa puas. Brunei sendiri waktu itu sudah mengirimkan delegasi, ya, tapi mereka tidak mau tanda tangan karena waktu itu Sultan Brunei menginginkan dialah yang jadi monarki atau raja yang paling senior di seluruh Federasi Malaysia, dan itu ditolak, ya, dan nggak mau. Jadi member-member yang lain tidak menyetujui itu dan Brunei akhirnya tidak tanda tangan. Akhirnya memutuskan menjadi protektoratnya Inggris, ya semacam koloni lah, ya, jajahannya Inggris, tapi ya semacam partner lah, pelindungnya itu Inggris sampai tahun 84 baru dia merdeka, ya. Dan Brunei sekarang tertawa tersenyum karena apa, minyaknya, gasnya semua dikelola sendiri, dimakan sendiri karena dia negara merdeka, ya. Nah, yang paling kasihan itu mohon maaf adalah Sabah dan Sarawak, ya, karena apa, minyak dan gasnya itu dikelola oleh Petronas dan Petronas hanya membagikan 5% royalti, ya. Jadi kadang-kadang kalau warga Sarawak dan Sabah itu tanda tanya, ngapain kita gabung dengan Federasi Malaysia? Buat apa? Rugi kita, ya. Ya memang iya, ya. Tapi sebetulnya mereka mau bergabung Sabah dan Sarawak ini karena perjanjian ME 63, di situ jelas ya hak dan kewajibannya apa, lalu pembagian sumber daya alamnya bagaimana sih, di situ sudah jelas, ya. Cuman indikasinya pihak Semenanjung Malaya, ya, pemerintah pusat di Kuala Lumpur, di Putrajaya itu tidak menunaikan, tidak amanah dengan janji tersebut. Sebab itu mereka, rakyat Sabah dan Sarawak sekarang ini sedang marah, ya, merasa ditipu, ya, merasa dirugikan. Adu domba. Jadi itulah masalahnya. Kenapa ada perselisihan antara Malaya, Semenanjung Malaya, Malaysia bagian barat dengan Sabah dan Sarawak, ya. Dan mereka ini sekarang sedang berjuang supaya perjanjian MA 63 ini dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Itu jawabannya, ya. Nah, kalau kita tanya apakah Sabah dan Sarawak itu sama seperti Johor, sama seperti Pineng, sama seperti Pahang, ya, Kelantan, Melaka? Enggak sama, ya. Status Sabah sama Sarawak itu sama dengan satu Malaya,
yaitu seluruh semenanjung Malaysia bagian barat itu statusnya sederajat dengan Sarawak, sederajat dengan Sabah, ya. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, karena mereka itu sama statusnya berdasarkan perjanjian ME 63. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Sabah sama Sarawak itu negara bagiannya Malaysia, Federasi Malaysia, bukan, ya. Mereka itu adalah partnernya Federasi Malaya, partnernya Sabah. Sarawak itu partnernya Sabah, partnernya Federasi Malaya. Mereka statusnya setara. Ya boleh dianggap tiga negara memutuskan diri untuk kongsi jadi konfederasi, semacam Uni Eropa, ya. Nah, kalau di Eropa itu ada negara Prancis yang pemerintahannya demokrasi, ya, menggunakan presiden dan perdana menteri. Kepala negaranya presiden, dia punya perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Lalu ada Belanda. Belanda itu kepala negaranya ratu atau raja, konstitusional, ya. Kemudian kepala pemerintahannya perdana menteri, ya. Lalu ada Spanyol juga sama, ada monarkinya, ya. Tapi tiap-tiap negara ini punya kedaulatannya masing-masing, wilayahnya masing-masing, dan semua sumber daya alamnya milik masing-masing. Nggak ada ceritanya Perancis itu nyolong punyanya Spanyol, Spanyol itu nyolong punyanya Belanda, itu nggak bisa, ya. Minyak kalau ditemukan di Belanda, yaitu haknya Belanda, ya. Bukan ujuk-ujuk seenaknya perusahaan Uni Eropa itu membuat perusahaan minyak semacam Petronas, lalu mau ngambil minyaknya Belanda, lalu hanya menyisakan Belanda 5% royalti. Nah, ini yang digugat oleh warga Sabah dan Sarawak, dan ini bertentangan dengan perjanjian ME 63, ya. Kira-kira seperti itu penjelasannya, teman-teman. Yang merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Ya, ada pertanyaan silakan komentar, dan kalau ada yang salah informasi ini silakan dikoreksi dengan stitch video saya atau komentar di bawah. Terima kasih semuanya. Ini betul-betul provokator, betul-betul batu api di antara permasalahan dalam internal Malaysia. Konten yang bertujuan memprovokasi yang dibalut dengan kata edukasi. Itu ya selalu Kokori. Di awal-awal dikatakan ini konten edukasi, tetapi isinya adalah provokasi. Mana ada konten edukasi seperti itu? Kalau mau mengedukasi, ya edukasilah, jangan membuat satu narasi provokasi supaya Sabah dan Sarawak semakin bersih tegang dengan Malaysia, dengan Malaya, dengan apa yang sedang terjadi hari ini di sana. Kokori, Anda itu orang luar, ya. Anda itu orang Indonesia, bukan orang Malaysia. Janganlah terlalu dalam mencampuri urusan internal Malaysia. Anda sendiri tidak mau kalau urusan Indonesia ini dicampuri oleh negara luar. Sementara Anda sendiri seperti ini kelakuannya. Apa hubungannya dengan Anda, Kokori, yang sedang terjadi sekarang di Malaysia? Mau bagaimanapun Sabah, Sarawak dengan Semenanjung Malaya, itu urusan mereka. Mereka akan menyelesaikan semua itu. Mereka sudah pasti punya solusi untuk itu. Untuk apa Anda berkomentar lebih soal ini? Ya, lebih-lebih Anda malah memprovokasi. Dan jikalau betul itulah yang terjadi di sana, orang Sabah itu marah dan menggugat karena adanya ketidakadilan pembagian sumber daya alam di sana. Nah, kalau betul begitu adanya, Kokori, lalu apa bedanya, Kokori, dengan apa yang saat ini sedang terjadi di Papua? Yang mana Papua sampai-sampai mau merdeka, keluar dari Indonesia. Papua ingin mengelola kekayaan alamnya sendiri, karena dirasa pemerintah tidak adil dalam pemanfaatan sumber daya alam di sana. Oke, saya akan bacakan ke Kori satu artikel yang dimuat oleh Kompasiana soal Papua. Kenapa Papua ingin merdeka, Kori? Oke. Ditulis oleh Azkia Zahra Salsabila, mahasiswa UIN Jakarta. Mengapa Papua ingin merdeka dan memisahkan diri dari NKRI? Ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua dikabarkan ingin memisahkan diri dari Indonesia sejak 1960-an. Dari dulu lagi bahkan, Kokori. Hal ini bisa terjadi karena adanya konflik yang membuat sebagian masyarakat Papua menginginkan kemerdekaan. Beberapa hal yang menjadi isu dan perbincangan gerakan OPM
organisasi Papua Merdeka. Di antaranya, Papua dikenal sebagai daerah yang memiliki keunikan dan sejarah, budaya, dan bahasa yang berbeda dari mayoritas penduduk Indonesia. Sebagian masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia menganggap bahwa mereka ingin menjaga sejarah, budaya, dan bahasa mereka sendiri. Selain itu, pendukung kemerdekaan Papua berpendapat bahwa pemerintah Indonesia dianggap gagal melindungi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan karena terdapat laporan-laporan yang mencakup kasus-kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil dan setara terhadap warga negara termasuk di Papua itu sendiri. Selanjutnya, salah satu hal yang sering diperbincangkan adalah Papua belum menerima manfaat pembangunan serta kesejahteraan yang memadai. Pendukung kemerdekaan Papua ini berpandangan bahwa pemerintah pusat belum memberikan perhatian yang memadai terhadap Papua, baik dalam hal pembangunan infrastruktur atau layanan publik. Hal ini ditandai dengan sulitnya akses untuk mendapatkan fasilitas pendidikan karena masih sulit dijangkau. Selanjutnya, Papua juga sering terjadi konflik dan kekerasan. Para kritikus mungkin akan berpendapat bahwa kurangnya kewenangan dan perhatian dari pemerintah terhadap Papua hingga daerah Papua masih mengalami ketakutan dan ketegangan yang berkelanjutan. Selain itu, Provinsi Papua Barat kaya akan sumber daya alam berupa hutan, mineral, minyak, dan gas bumi, maupun kelautan. Papua juga merupakan daerah pertambangan emas terbesar di Indonesia. Beberapa pendukung kemerdekaan Papua berpendapat bahwa eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan nasional dan internasional telah merugikan masyarakat Papua karena tidak memberikan manfaat ekonomi yang merata. Maka dari itu, Papua ingin mengelola dan mengontrol sumber daya alam mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Nah, itu dia Kokuri. Apa bedanya dengan apa yang sedang terjadi di Malaysia hari ini? Itu pun kalau benar ya, karena saya tidak begitu update tentang problem ini di Malaysia. Jadi begini Kokuri, yang mau saya katakan di sini adalah apa yang Anda katakan tadi soal Sabah, yang Anda katakan Sabah merasa marah karena diperlakukan tidak adil oleh kerajaan, yang mana Malaysia hanya memanfaatkan Sabah dengan kekayaan alamnya, hanya mengeksploitasi kekayaan alamnya untuk dinikmati oleh semenanjung. Itu kan narasi yang tadi Anda mau katakan sebetulnya. Kerajaan Malaysia hanya memanfaatkan kekayaan alam Sabah. Sementara Sabah dibiarkan begitu saja, sehingga Sabah merasa diperlakukan tidak adil dan marah, dan menuntut untuk berdiri sendiri. Di situ Anda masuk sebagai provokasi, sebagai provokator. Sementara di Indonesia, Kokuri juga mengalami hal yang sama, yang mana Papua merasa diperlakukan tidak adil oleh Indonesia karena kekayaan alam yang dimiliki oleh Papua hanya dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh luar Papua, oleh daerah di luar Papua, bahkan oleh perusahaan asing. Sehingga Papua ingin merdeka dan mengelola kekayaan alam itu sendiri, Kokuri. Apa bedanya permasalahan yang sedang terjadi, Kokuri? Lalu Anda intervensi bicara soal Sabah Malaysia, seolah-olah Indonesia tidak mengalami hal yang sama. Aduh, Kokuri, please Kokuri. Udahlah, capek saya. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.